Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Kita mendengarkan firman Tuhan dan semoga apa yang kita bawa dalam perjalanan kita ke tempat ini boleh mendapatkan jawaban-jawaban yang ajaib dari Tuhan. Kita boleh menerima setiap perkataan firman Allah. Sebab setiap perkataan firman Allah itu menghidupkan kita. Setiap perkataan firman Allah itu menjawab, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan. Malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan. Kita sedang berbicara tentang bagaimana firman yang disampaikan oleh imam besar itu, dia akan menopang kita dalam segala keadaan kita, ya. Dia akan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dan semoga dalam langkah-langkah hidup kita boleh mengalami ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi semoga kita di hari-hari ini, apa yang menjadi keadaan kita di hari-hari ini, kita boleh mengalami Tuhan, biar firman-Mu menopang aku. Dalam kelimpahan, firman-Mu itu menopang aku. Dalam kekurangan, biar firman-Mu menopang aku. Sebab itulah kelemahan manusia. Manusia kadang-kadang lemah pada saat dia melimpah, ya. Tetapi juga manusia lemah pada saat dia mengalami kekurangan. Oleh sebab itu ada satu ayat mengatakan bahwa jangan memberikan aku terlalu kenyang, supaya aku jangan kemudian menghina, ya, menghujat engkau. Tetapi jangan aku kelaparan, terlalu lapar, supaya aku jangan mencuri. Tetapi apapun keadaan kita, Rasul Paulus mengatakan, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan lapar, itu bukan rahasia bagiku. Semua itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Itulah firman Allah. Dan semoga kita malam hari ini boleh mengalami kuasa firman Allah, memampukan kita untuk tetap berdiri, ya. Nah, malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan. Di dalam beberapa kebaktian yang lalu saya mulai sampaikan bahwa kita melihat hari-hari ini bagaimana firman Allah menopang kita. Nomor satu, pada saat kita mengalami pencobaan, ya. Pencobaan itu berupa godaan-godaan yang membuat kita seolah-olah dinaikkan, seperti iblis menaikkan Tuhan Yesus di atas bubung bait Allah. Kita merasakan hari-hari ini semuanya serba meningkat. Jabatan meningkat, pendapatan meningkat, kedudukan meningkat, semua. Hati-hati. Ada saatnya kalau kita kemudian tidak imbangi dengan kerendahan hati, itu keadaan itu akan justru menjatuhkan seseorang. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan Yesus dicobai dengan 3 macam pencobaan, baik dalam hal kebutuhan, dalam hal kemudian ibadah pelayanan. Dia mengalami itu bukan untuk memuaskan ambisi pribadi. Ada satu saat orang Israel menggerutu kepada Musa, seolah-olah Musa itu nepotisme. Oh, yang dipakai itu cuma saudara-saudaranya, ya. Harun itu saudaranya, orang Lewi itu sukunya. Sehingga mereka menggerutu, oh, apakah Tuhan hanya berbicara melewati engkau? Tuhan juga berbicara lewat kami, lewat orang-orang yang lain. Dan Musa katakan, apakah kurang hai kamu bangsa Lewi? Apakah kamu masih menuntut pangkat lagi? Sehingga kemudian api penghukuman Tuhan datang kepada Korah, Datan, dan Abiram. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, justru ibadah pelayanan kita mengajar kita melatih diri untuk merendahkan diri, seperti teladan dari Tuhan Yesus. Bukan menjatuhkan diri dengan sengaja-sengaja menjatuhkan diri, tetapi mengikuti kehendak Allah. Bagaimana dia mengikuti bahwa dari tempat yang paling tinggi dia merendahkan diri sampai tempat yang paling rendah untuk mengalami pengangkatan dari Tuhan. Dan percobaan yang ketiga, bagaimana mengenai keinginan. Kalau orang sudah dikuasai oleh keinginan, logikanya kemudian menjadi buntu. Cara berpikirnya tidak bisa jernih lagi. Sebab apa? Keinginan itu membutakan mata hatinya. Keinginan membutakan segala-galanya. Tapi biar hari-hari ini kita boleh mengalami Tuhan Yesus dalam 3 macam ujian. 3 macam cobaan. Selalu dia mengatakan apa? Ada tertulis. Firman Allah yang tertulis menjadi senjata buat kita, menjadi kekuatan buat kita untuk mengalami kemenangan dalam setiap percobaan. So, percaya demikian, amin. Malam hari ini kita akan melihat selain percobaan, kita juga harus mengalami kekuatan firman Allah untuk menopang kita pada saat kita mengalami ujian. Ya, ujian hampir sama modelnya, cobaan dan ujian itu hampir sama. Tetapi ujian itu untuk meningkatkan
kualitas rohani kita ya. Kalau kita emas akan ditampilkan sebagai emas yang murni, emas yang lebih berkualitas, melewati api pencobaan, itu akan muncul sebagai emas yang murni. Malam hari ini saya akan menampilkan ada 3 macam ujian yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Ini pasti akan dialami. Perhatikan, kita tidak pernah bisa menghindar. Ujian itu pasti akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan firman Allah menopang kita, walaupun kita mengalami ujian itu, kita akan tetap muncul sebagai pemenang. Seperti kita sekolah, kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita yakin ujian sebesar apa, seberat apapun juga, mau Eptanas, mau ujian internasional, kalau cuma Eptanas itu kecil, mungkin ada ujian internasional ya, kita akan muncul sebagai orang-orang yang bisa lulus dari ujian-ujian itu ya. Dan semoga kita juga boleh mengalami demikian. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan dalam 3 perkara kita akan mengalami ujian ini. Kita tidak bisa menghindar. Ujian itu tidak bisa dihindari. Seorang siswa dia akan mengalami peningkatan kalau dia melewati ujian. Ujian tidak bisa dihindari. Siswa manapun, saya kalau selalu menghindar mengalami ujian, sampai sekarang saya akan tetap kelas 1 SD. Tetapi kalau ujian itu dilewati, kita harus menjalani ujian itu. Maka meningkat dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, terus SD, SMP, SMA, terus universitas, dan seterusnya. Tetapi biarlah ini juga menjadi pengertian kita. Ujian itu sesuatu yang harus kita alami dan harus kita jalani. Dan kalau kita menjalani dengan kekuatan firman Allah, kita akan melihat kuasa Tuhan akan mengangkat kualitas rohani kita. Amin. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan ada 3 macam ujian. Dan 3 macam ujian itu ditentukan dengan bagaimana sikap kita saat kita menghadapi firman Allah. Adakah firman Allah itu menopang kita, menguatkan kita, atau kita kemudian mengabaikan kekuatan firman Allah? Kita lihat ada 3 sikap dan 3 macam ujian dengan 3 sikap terhadap firman Allah. Yaitu nomor 1, kita sudah membaca dalam kebaktian hari Kamis yang lalu, saya akan bacakan kembali di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Ini ujian yang pertama ya, menguji dasar terutama dasar, sebab digambarkan dengan ada 2 rumah yang bentuknya sama, kualitas bahan-bahan yang membangun rumah itu sama persis ya, ukurannya sama, modelnya sama, bedanya cuma di satu, dasarnya beda. Kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ujian yang pertama ini ya, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita pasti akan mengalami ujian ini. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 mulai. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bijaksana, ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ya, teruskan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini ya, dan tidak melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, ya, sehingga rubuhlah rumah itu, ya, dan hebatlah kerusakannya, mengalami kerugian yang besar ya. Mengalami kerugian yang besar. Dan perhatikan, kalau kita baca ini ada rumah, dan kalau kita membaca dengan 3 macam ujian ini, baik itu berupa hujan yang lebat, kemudian angin yang kencang, dan banjir yang kuat itu. Dan sebenarnya ujian ini melanda seluruh bagian dari rumah itu ya, mulai dari hujan itu, datang hujan yang deras untuk menguji apa? Atap terutama ya. Kalau kita sekarang ini, kalau kita rumah-rumah sekarang ini, saya melihat kalau mulai hujan ya, takut. Kenapa? Jangan-jangan bocor ya. Dan banyak kali terjadi. Kalau tidak hujan ya tidak bocor. Tetapi tidak teruji bangunan itu. Dan mengalami hujan yang deras. Walaupun hujan yang deras tidak bocor, walaupun hujan kayak apa, kita bisa tenang ya. Kenapa? Rumah saya itu kemudian kuat, atapnya kuat.
Dari samping, ya dari samping. Menguji apa? Dinding-dindingnya. Kalau tabernakel itu dindingnya itu begitu rapat sehingga angin sebesar apapun tidak bisa masuk. Sebab apa? Antara papan dengan papan itu begitu rapat. Tapi kalau mulai megang, ya apalagi dari papan suka memuai, menyusut, memuai, menyusut. Sehingga kalau kemudian tidak bagus itu, pada saat dia kemudian renggang begini, datang angin bisa tembus sampai di dalam. Apalagi kalau angin itu membawa konten dari angin itu, ada debu, ada apa saja itu menghantam itu, merusak segala-galanya. Tetapi yang paling mendasar ini, banjir itu. Akibat dari hujan yang deras itu, kemudian mendatangkan banjir. Dan apa yang dihantam? Dasarnya. Dan Tuhan katakan apa ini? Apa ini? Tuhan gambarkan seperti orang yang membangun rumahnya itu. Kalau dia bijaksana, dia akan membangun di atas dasar yang kuat, dasar yang teguh. Apa itu? Batu karang. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu apa? Kalau kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya, Tuhan Yesus seperti apa dia digambarkan? Seperti orang yang bijak. Dan dia membangun rumah di atas batu karang, sehingga walaupun mengalami ujian yang deras sekali, yang keras sekali, dia tidak akan roboh, sehingga tidak mengalami kerugian. Sebaliknya, perhatikan ini penting. Ini berbicara tentang untuk anak-anak Tuhan. Sebab apa? Orang-orang bodoh itu bukan orang dunia. Perhatikan ini. Bukan orang dunia, tetapi anak-anak Tuhan yang mendengar firman Allah. Tapi Tuhan katakan, dari apa yang dia dengarkan, tidak ada satupun yang dia praktekkan. Dan Tuhan katakan itu seperti orang membangun rumah. Kelihatannya bagus pada saat belum masuk pada ujian. Kelihatannya sudah jadi. Oh, sudah jadi. Bangunan itu sudah jadi. Tapi kemudian pada saat masuk ujian, kemudian kelihatan bahwa bangunan itu tidak tahan uji. Dia akan mengalami kerobohan, kehancuran, kejatuhan. Dan Tuhan katakan besar kerugiannya. Kenapa? Dia sudah invest sedemikian banyak dengan waktu, tenaga, pengorbanan. Tetapi apa yang dia investasikan itu tidak membuahkan apa-apa, tetapi justru mengalami kerusakan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita yang mendengarkan firman Allah, semoga kita kemudian menjadi orang yang bijak. Apa-apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kerugian. Nah, kita lihat di sini dalam bentuk apa kita akan mengalami ujian itu. Hujan yang deras itu, kemudian angin yang kencang, kemudian banjir itu merupakan pekerjaan dari iblis dalam menghantam anak-anak Tuhan, ya. Lewat percobaan, lewat kekurangan, lewat sakit penyakit. Tetapi perhatikan di hari-hari ini, semoga firman yang kita dengarkan itu bukan hanya iman menghasilkan iman saja, tetapi sampai menjadi iman dan perbuatan iman. Satu ayat di dalam kitab Yakobus, suratan Yakobus, oh haleluya, itu sesuatu yang sangat menentukan nasib seseorang. Suratan Yakobus, ya, kitab Yakobus pasal yang ke suratan Yakobus pasal yang pertama, kitab Yakobus pasal yang pertama, sebab Tuhan katakan akan bahagia, tidak menipu diri sendiri. Ya, pikirnya sudah bangun rumah. Tapi kalau bangun rumah untuk hancur buat apa, saudara? Apalagi tidak ada asuransinya, saudara. Bangun rumah mahal-mahal, ya, dengan investasi waktu, investasi tenaga, investasi biaya. Tapi kemudian belum ditempati, kemudian hancur. Buat apa? Ya, kita mengalami kerugian, kita orang bodoh. Menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kitab Yakobus pasal pertama. Oleh sebab itu di hari-hari ini semoga kita boleh mengerti ini. Apa yang kita dengarkan hari-hari ini, setiap kali kita mendengarkan firman Allah. Yakobus pasal pertama mulai ayat yang ke-22. Ayat 22. Semoga kita boleh mengerti. Kita mendengarkan firman Allah baik, tapi lebih dari mendengarkan firman Allah, bagaimana kita rindu untuk melakukan firman Allah. Ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ya, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Di sini kebodohan yang Tuhan katakan, menipu diri sendiri. Ya, orang kalau menipu diri sendiri dianggap apa, saudara? Menipu orang lain, pinter tapi jahat, saudara. Walaupun jahat tapi masih dapat keuntungan.
Tapi kalau menipu diri sendiri, dia senang, tak bujui. Ternyata diri sendiri yang ditipu, sudah. Ya, menipu diri sendiri mengalami kerugian. Menipu, tetapi diri sendiri mengalami kerugian. Tuhan katakan, seperti itu orang yang mendengarkan firman Allah. Merasa seperti terhibur, oh saya ibadah, oh saya melayani. Seolah-olah aman. Seolah-olah aman. Tetapi tidak tahu, itu satu kehidupan yang begitu rapuh. Ada begitu banyak ya, ujian yang dia harus lewati. Lewat roh-roh jahat, roh-roh najis. Itu bagaikan angin-angin. Ya, bagaikan aliran-aliran banjir. Bagaikan hujan yang dicurahkan. Ini roh-roh jahat, roh-roh najis ini. Dan kehidupan itu tidak mampu bertahan menghadapi serbuan dari semuanya itu. Ya. Terus, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, waktu dia melihat mukanya, dia tahu di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, dia tahu. Tetapi karena tidak melakukan, ayat mengatakan dia lupa. Kalaupun ada kekurangan, dia lupa. Seolah-olah dia tidak ada kekurangan apa-apa. Dia terhibur seketika. Padahal dia tetap dalam kekurangan. Ya, terus kan? Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi, ayat 25, perhatikan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oh, haleluya. Ayat ini mengatakan orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya akan bawa dalam perjanjian lama, taruh tanda di bagian ini. Di dalam kitab Ulangan pasal 28, saudara sangat ingat ini berita tentang berkat dan kutuk. Maka apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel? Musa mengatakan demikian. Kitab Ulangan pasal 28. Firman yang kita dengarkan hari ini dan kita lakukan, di situ kebahagiaan. Kenapa? Sebab pada saat itu kita mengalami berkat. Dalam segala perkara kita mengalami berkat. Kalaupun kita mengalami hujan, hujan itu hujan apa, saudara? Hujan berkat. Kalaupun kita mengalami angin, angin berkat. Ya, ujian itu menjadi berkat buat kita. Mengalami banjir, banjir berkat. Ya, bukan banjir kutuk, bukan banjir kecelakaan. Tapi Tuhan rubah apa-apa yang menjadi kecelakaan itu justru menjadi berkat buat kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kebahagiaan kita. Lakukan firman Allah. Ayat yang ke-20, pasal yang ke-28, ayat yang pertama, perhatikan. Kita Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Oleh sebab itu, di sini kita harus mengerti berapa banyak kali kita mendengarkan firman Allah. Tetapi coba kita renungkan, berapa banyak firman Allah yang sudah kita praktekkan, kita lakukan dengan setia. Kalau kemudian kita menyadari, iya Tuhan, dari sekian banyak firman Allah yang kita dengarkan, terlalu sedikit yang kita praktekkan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ada waktu hidup dan Tuhan belum datang. Untuk apa tujuannya? Untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mengubahkan apa-apa yang masih kurang itu, ya. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia, dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, perhatikan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, perhatikan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi Tuhan katakan, seperti hujan itu datang kepada rumah itu, seperti angin itu datang kepada rumah itu, seperti banjir itu datang kepada rumah itu. Ayat mengatakan, Tuhan katakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Terus, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Terima kasih dan seterusnya. Sudah bisa baca ini. Oh, haleluya. Tuhan merubah apa-apa yang menjadi kecelakaan.
justru menjadi berkat. Walaupun mungkin waktu kita merasakan itu, Tuhan, kok ndak enak Tuhan. Ujian itu waktu kita alami, Tuhan, kok ndak enak itu. Tetapi kemudian kita menyadari semuanya itu menjadikan kita menjadi orang yang kuat, menjadikan kita orang yang berbahagia. Sehingga sepertinya Tuhan robahkan kecelakaan itu, ujian itu menjadi sebanyak ujian yang kita alami, sebanyak itu juga berkat yang Tuhan berikan buat kita. Asal apa? Tuhan akan katakan, setiap firman yang kau dengarkan hari ini, engkau lakukan dengan setia. Maka itu yang akan membuat kita bisa bertahan. Sebanyak ujian yang kita alami, sebanyak itu berkat yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kita tidak takut, sebab Tuhan bisa berubahkan semuanya itu untuk datangkan kebaikan buat kita sekalian. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Dan kita sudah lihat di situ bagaimana Tuhan membawa kita dalam suatu pengertian dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Dari 4 orang merupakan orang-orang pertama, menjadi contoh orang-orang yang beriman. Mereka dengar firman Allah dengan baik dan mereka lakukan, bukan hanya mendengar tetapi mereka praktekkan. Mulai dari Habel, kemudian Henok, kemudian Nuh dan Abraham. 4 orang ini semuanya mereka mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah. Dan kita lihat di situ, walaupun hujan itu begitu derasnya, ada hujan, ada banjir, bahkan ada bukan banjir saja, ya banjir yang merupakan air bah itu. Bagi Nuh itu suatu berkat. Kenapa? Sebab selama ini dia begitu disiksa dengan orang-orang durhaka, orang-orang fasik yang ada di sekitar mereka. Tetapi justru Tuhan robah apa-apa yang kematian buat orang, tetapi justru menjadi berkat buat Nuh. Nuh mengalami ada penciptaan kembali. Waktu dia keluar dari bahtera, dia seperti mengalami penciptaan kembali. Semuanya baru, pohon-pohon baru, rumput-rumput baru, semuanya baru Tuhan berikan buat Nuh. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami. Henok juga demikian. Apa yang pertama tadi? Habel. Kita sudah mendengarkan ya. Itu mempraktekkan firman Allah itu, dia melakukan firman Allah itu menjadi dasar yang kuat. Ada satu saat Tuhan katakan kepada Petrus, di mana Petrus menjawab saat Tuhan bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Sebab semua jawaban-jawaban dari orang-orang itu tidak ada yang benar ya. Hanya sedikit kebenarannya. Dan Petrus katakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan katakan, Petrus, itu bukan dari kamu, tetapi Bapakku yang mengajar kepada engkau. Engkau bukan lagi Simon, tetapi engkau Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan membangunkan gerejaku, jemaatku. Allah maut tidak akan menguasainya. Kita lihat sekuat ini, ujian sekuat Allah maut sekalipun, kita lihat mereka tidak akan menghancurkan orang-orang yang mempraktekkan firman Allah. Begitu kuat. Kita lihat mulai dari Habel. Walaupun secara tubuh dia mati, ayat mengatakan begitu kuatnya Habel itu, Allah maut tidak dapat menguasainya. Darahnya itu berbicara. Walaupun dia mati, darahnya itu berbicara kepada Tuhan. Siapa yang dapat melakukan ini? Hanya orang-orang yang mempraktikkan firman Allah. Apa praktik firman Allah dari Habel? Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan waktu saya membaca ini, saya merasakan Tuhan, ini teguran buat saya terutama. Sebagai hamba Tuhan yang sepenuh waktu bekerja untuk Tuhan, seharusnya kami bisa mempersembahkan yang terbaik dalam setiap pelayanan. Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali kita tidak memberikan yang terbaik. Sebab terlalu banyak waktu, tenaga kita habiskan untuk urusan-urusan yang lain. Tetapi biar hari-hari ini, biar kita mau mengerjakan apa yang terbaik. Itulah praktek firman Allah. Berikanlah yang terbaik, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Allahmu. Itu praktek. Seperti Habel, dia mempersembahkan, dia praktek firman Allah, dan dia kuat. Allah maut tidak menggoncang dia. Kemudian Henok juga demikian. Ayat mengatakan dia bergaul dengan Tuhan. Allah maut tidak menguasai dia. Kenapa? Hidup-hidup dia terangkat ke surga. Maut tidak dapat menguasai orang ini.
Dia hidup-hidup terangkat. Orang pertama yang terangkat hidup-hidup adalah Henokh. Kenapa? Dia begitu mempraktekkan firman Allah di dalam setiap hidupnya ini. Dia bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah ini berjalan bersama dengan Allah. Apa itu berjalan bersama dengan Allah? Dia tidak ada inisiatif, tetapi dia mengikuti langkah-langkah Tuhan, langkah-langkah firman. Apa yang firman tunjukkan, itu yang dia lakukan. Biarlah kita di hari-hari ini, sejauh mana pergaulan kita dengan Tuhan. Secara manusia kalau kita bergaul dengan seseorang, apalagi sampai bergaul akrab, kita sampai tahu karakternya, kita tahu kelebihannya, kita tahu kelemahannya. Dan kalau kita ingin lebih akrab terus, kita harus sampai menyenangkan dia. Menyenangkan, bukan untuk kemudian menggarai, tapi menyenangkan dia. Kalau kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak disukai, pasti kita kan jadi bentrok. Kalau bentrok, pasti tidak akan akrab. Tetapi kalau kita ingin menjadi karibnya Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan dalam sepanjang umur hidup kita. Henokh 365 tahun dia hidup, dan sepanjang hidupnya dia bergaul dengan Allah. Bagaimana kita dalam hari-hari ini, dalam 1 tahun, dalam setiap tahun, dalam tahun-tahun umur hidup kita ini, sudahkah kita melakukan firman Allah dalam setiap hari hidup kita? Adakah satu hari kita lepas dari firman Allah, tetapi biar hari-hari ini kita mau bergaul? Itulah praktek firman Allah. Praktek firman Allah dalam sepanjang jalan hidup kita, kita melakukan firman Allah. Dan Tuhan katakan, tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kita. Alam maut itu Tuhan robah, justru menjadi kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Kutuk Tuhan robah menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saudara percaya demikian? Amin. Ujian yang pertama, ujian bagaimana kita mendengarkan firman Allah dan kita melakukan, supaya jangan sampai banjir, hujan, angin itu melanda kita, ya. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya, ya. Ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua, ujian yang pertama masih berupa air dan angin. Air dan angin, ya. Baik itu air dalam bentuk hujan maupun air dalam bentuk banjir. Tetapi yang kedua, secara rohani, secara jasmani itu juga tidak mudah kita tanggulangi. Hari-hari ini kita makin terasa. Kalau sudah hujan, pikirannya nanti banjir, ya. Kalau sudah banjir, banyak rentetan masalah demi masalah yang akan dihadapi. Tapi kita lihat Tuhan merubah bagi orang-orang yang praktek firman Allah. Ya, sesuatu ujian menjadi berkat. Di dalam kitab Injil, surat 1 Korintus pasal yang ketiga, ujian yang kedua yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan, bagaimana kita melakukan firman Allah itu, yaitu Tuhan ingin melihat bagaimana dalam melakukan firman Allah itu. Tolong baca, ya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga, apa motivasi dalam kita melakukan firman Allah? 1 Korintus pasal yang ketiga, ujian dalam hal ini tidak air lagi, saudara, tetapi api. Api itu menjadi ujian kita. Api itu merupakan penderitaan, aniaya, kesulitan. Itu akan dialami oleh manusia, oleh anak-anak Tuhan. Itu pasti akan dialami. Bahkan kalau kita baca nanti dalam surat 1 Petrus, gereja, rumah Allah itu nomor 1 akan mengalami ujian itu. Kita tidak akan luput, kita pasti akan mengalami itu. Sebab dalam 7 tahun masa penderitaan, 3,5 tahun pertama itu gereja masih ada di bumi ini. Dan kita akan mengalami itu kalau Tuhan izinkan kita tetap hidup sampai Dia datang. Kita pasti akan mengalami itu. Kita tidak bisa menghindar itu, ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, perhatikan ini, ya. Bagaimana kalau tadi dasar itu, apa itu dasar? Bagaimana kita praktek firman Allah? Tetapi sekarang ini bangunan atasnya akan diuji. Oh, bangunan atas diuji. Dengan apa? Dengan api. Tolong baca. Ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, ya, telah meletakkan dasar. Perhatikan. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Ya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus. Yaitu Yesus Kristus. Perhatikan.
Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, Ya. perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, Ya. karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, Ya. dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini atau langsung ayat yang ke-14 juga. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, Ya, ujian ini bukan air lagi, api. Terus kan? ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, Ya. ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi kita lihat ada perbedaan ujian yang dialami oleh anak-anak Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Semuanya sama, bangunan atasnya sama, bedanya di dasar. Didirikan di atas batu karang atau di atas pasir. Tetapi berbeda dengan kitab 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Tuhan katakan dasarnya sama. Yang membedakan apa? Bangunan atasnya. Tuhan katakan, apakah seseorang membangun di atasnya dengan emas, perak, dan batu permata? Inilah bahan-bahan yang tahan api. Sedangkan bagian yang kedua, ataupun dengan kayu, dengan rumput kering, dan dengan jerami. Ini bahan-bahan yang mudah terbakar. Nanti masing-masing akan diuji, dan ayat mengatakan, kalau ujian itu melalui api, bangunan yang tahan api dia akan tidak terbakar. Tapi bangunan yang tidak tahan api akan terbakar. Dan kalau terbakar, orang itu akan mengalami kerugian yang besar. Memang dia akan selamat, tetapi seperti selamat dari api. Seperti dia mengalami suatu pintu selamat itu begitu kecil, seperti luput dari lubang jarum, mengalami kerugian. Dan apa ini? Berbicara tentang apa ini? Untuk siapa orang-orang ini mengalami ujian? Untuk orang-orang yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Perhatikan, kita lihat nih, firman Allah menopang. Orang-orang mendengarkan firman Allah dan melakukan dengan sungguh-sungguh, seperti apa yang Tuhan katakan, dengan setia. Atau, perhatikan ini penting, orang yang mendengarkan firman Allah tetapi juga yang melakukan. Injil Matius pasal yang ke-7 tidak melakukan, tapi kali ini kayu, rumput kering, dan jerami ini. Siapa mereka? Mereka membangun rumah, mereka melakukan firman Allah. Tetapi perhatikan ini penting, motivasi dari melakukan firman Allah semata-mata adalah untuk kepentingan apa, saudara? Daging. Kalau kita lihat hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan setia dalam ibadah, setia dalam melayani. Kadang-kadang kalau saya kemudian mengukur dengan kesetiaan saya, kesungguhan saya, ya, kegigihan saya, kalah dengan mereka. Tetapi kalau dilihat dari motivasi, kenapa mereka melayani begitu setia? Kalau kemudian Tuhan lihat, oh ternyata hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gigih melayani, ya, dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain. Ya, melakukan firman itu, memberitakan firman Allah itu, melakukan firman Allah. Tapi motivasinya apa? Semata-mata untuk kepentingan dagingnya. Perhatikan, Tuhan katakan memang sepertinya megah, memang sepertinya jadi. Tetapi bangunan itu begitu rapuh, begitu murah, terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Saat datangnya ujian, mereka mengalami kerugian habis. Kalaupun mereka selamat, selamatnya seperti melewati api. Nah, saya kasih contoh siapa orang-orang yang seperti demikian, mengalami kerugian. Mereka diberkati karena apa? Melakukan firman Allah. Tapi motivasinya untuk, perhatikan, demi berkat, untuk supaya jangan sampai ketimpa malapetaka, ketimpa kecelakaan, sehingga melakukan firman Allah. Tetapi demi kepentingan tubuh jasmani ini. Contohnya adalah Lot. Sudah ingat Lot? Lot adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Dia berjalan bersama dengan Abraham. Dan sudah tahu, Abraham adalah orang yang mempraktikkan firman Allah. Tetapi kita lihat di dalam kitab Kejadian, saya akan memperlihatkan di sini keadaan dari Lot itu kemudian menjadi nyata.
Lot memang luput, tetapi seperti luput melalui apa? Api. Sodom dan Gomora terbakar. Demikian juga dengan segala berkat yang dia miliki, habis. Seperti orang kebakaran, saudara. Orang selamat dari kebakaran tidak sempat selamatkan dokumennya, tidak sempat selamatkan permatanya, berliannya yang ada di brankas. Ya, kalau sudah di brankas, saudara, waktu api sudah menyala-nyala, jadi gemeter, saudara. Buka ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Kalau tenang bisa buka dengan tenang. Nah, api tidak bisa keluar. Cuma dengan tubuh di badan saja dia keluar. Seperti demikian Tuhan katakan. Tubuhnya selamat, tetapi seperti orang lewat api, habis segala-galanya. Lot juga mengalami demikian. Kenapa? Sebab dalam pengikutannya, dalam perjalanannya, memang sepertinya melakukan firman Allah. Tetapi untuk apa dia melakukan firman Allah? Semata-mata untuk berkat-berkat jasmani. Di dalam kitab Kejadian, tolong baca. Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13, di sini mulai terjadi pembedaan. Kejadian 12, Lot dia ikut bersama-sama dengan Abram, ya. Pada saat itu adalah Abram, ya. Dia berjalan, Abram diberkati, Lot juga diberkati. Kenapa? Perjalanannya sama. Tetapi Lot itu tidak punya pengalaman pribadi bagaimana seharusnya. Sehingga pada saat dia harus memilih, kita lihat di sini, kedagingan muncul, kemanusiaannya muncul, motivasinya kemudian muncul. Tolong baca ya, kitab Kejadian pasal 13. Kitab Kejadian pasal 13, ya. Kejadian pasal 13, kemudian ya, pada ayat yang pertama lebih dahulu, ya, ayat yang pertama. Pada saat semuanya diberkati, yang melakukan firman Allah sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan, dan yang melakukan firman Allah demi berkat. Saya melihat hari-hari ini banyak orang yang praktik demikian, ya. Dalam secara jasmani, orang-orang bersahabat, menjalin persahabatan dengan pejabat, dengan seseorang yang berkuasa. Dia bersahabat bukan karena personality seseorang itu, dia suka dengan orang itu, tetapi karena jabatannya itu loh. Dia bersahabat dengan pejabat itu bukan karena dia senang dengan orang itu. Seandainya pejabat itu bukan siapa-siapa, setengah mata pun dia tidak akan memandang orang itu. Dengan sebelah mata pun dia tidak akan melihat orang itu. Tapi karena ada sesuatu itu loh. Dan seringkali Tuhan itu kita lakukan perlakuan seperti demikian. Kita mendengar Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, bukan karena Tuhannya itu loh, tetapi pemberiannya Tuhan, berkatnya, perlindungan, itu menjadi tujuan kita, itu menjadi motivasi kita. Kita seperti Lot, ya, melakukan firman Allah, tetapi seperti tujuan melakukan firman Allah untuk kedagingan kita. Tolong baca ya, ayat yang pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, ya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Terus, adapun Abram sangat kaya, ya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah, terus ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, ya, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, ya. Terus, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat yang kelima, perhatikan. Juga Lot, juga Lot, terus kan? Yang ikut bersama-sama dengan Abram, ya, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Sama-sama diberkati. Saya tidak tahu berapa komposisinya, berapa banding berapa. Tetapi yang pasti Lot juga diberkati. Nah, satu saat ayat mengatakan tempat di mana mereka tinggal itu terlalu kecil, terlalu sesak untuk mereka, tidak mampu lagi menampung mereka, sehingga harus ada pemisahan. Dan pada saat berpisah itu, Abram memberikan kesempatan buat Lot. Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke utara, saya ke selatan. Pokoknya harus berpisah. Dan waktu Lot yang lebih muda, umurnya lebih muda, pangkatnya juga lebih muda, kalah status mestinya, ya, ponaan dengan om, paman, seharusnya dia hormat. Waktu dia dipersilakan, dia langsung menggunakan, ya, tabiat dagingnya, keinginan dagingnya itu kemudian kelihatan di situ, ya. Waktu Lot dipersilakan untuk memilih, maka ayat yang ke-10 perhatikan. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan, ya, banyak airnya. Nah, waktu dia memilih, pakai apa sudah memilih?
mata, ada keinginan daging di sana, ada keinginan mata di sana. Teruskan. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Ya. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, teruskan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ya. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat yang ke-13, perhatikan. Adapun orang Sodom sangat jahat Ya. dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi kita lihat di sini, kalau pandangan kita, kalau hidup kita ini sudah dikuasai oleh keinginan, itu yang saya katakan, tidak lagi bisa berpikir jernih. Walaupun di Sodom itu begitu banyak orang jahat, tapi Lot demi mengejar kesuburan, demi mengejar kekayaan, demi mengejar berkat, maka semua itu diabaikan oleh Lot. Untuk apa? Dia tinggal di sana, walaupun harus perjanjian perjanjian baru mengatakan Lot mengalami siksaan batin setiap hari. Sebab pada saat itu kemudian ayat mengatakan setiap hari dia lihat orang berbuat dosa. Setiap hari itu dia dengar, setiap hari dia mengalami bagaimana orang di sekitar dia berbuat jahat, dan hatinya yang benar itu tersiksa olehnya. Tetapi perhatikan, Lot dia melakukan firman Allah. Itu gambaran orang-orang yang melakukan firman Allah semata-mata hanya untuk berkat. Sedangkan Abram, tolong baca ayat yang ke-14. Waktu Lot sudah memilih yang terbaik buat dia, seolah-olah Abram waktu itu ya, tinggal dapat sisa-sisanya, yang subur-subur, yang baik-baik. Saking suburnya, Lot memandang seperti Taman Eden, taman Tuhan, sedemikian indah. Abram hanya mendapatkan apa yang dia lihat? Pasir. Tolong baca ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah. Dari tempat engkau berdiri itu, ya, ke timur, dan barat, ke barat, utara, ya, dan selatan. Terus, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, ya, akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu, ya, untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-16, perhatikan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu, ya, seperti debu tanah banyaknya, ya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, ya, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Sedemikian, saudara. Abram, terima kasih. Abram, waktu Lot sudah memilih yang terbaik buat dia karena pandangan matanya, dan Abram tinggal mendapatkan sisa-sisanya. Tuhan katakan, Abram, kamu lihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Utara, selatan, timur, barat. Kalau digabungkan jadi apa, saudara? Pandangan apa? Salib. Kenapa, saudara? Ya, kurang, minus, dan lain semua gersang. Kalau saya lihat itu dia lihat ke utara, lihat ke selatan, ke barat, ke timur, semuanya cuma pasir, debu. Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan rubah apa-apa yang kurang, apa-apa yang minus itu. Tuhan katakan, kamu lihat pasir yang kamu injak, kamu lihat pasir yang kamu lihat, debu yang kamu lihat itu, sebanyak itu, sesuatu yang tidak berharga itu akan di keturunanmu. Tuhan robah apa-apa yang tidak berharga boleh menjadi apa? Berkat. Kenapa? Sebab dia tidak mencari berkat, tetapi dia mengikuti kehendak Allah semata-mata. Ya, seandainya pada saat itu Abram kemudian dikuasai dengan keinginan daging, saya bisa membayangkan, saudara, waktu Lot kemudian memilih lembah Sodom. Abram, kok kamu itu, aku juga maulah. Kamu kok itu, mulai berkelahi mereka ya, royoan, kamu ya. Tetapi Abram sudah ngalah, melakukan firman Allah bukan untuk diberkati, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi Abram semata-mata dia lakukan firman Allah untuk membuktikan ketaatannya kepada seseorang yang layak dia taati, yaitu Allah yang hidup. Oleh sebab itu di hari-hari ini di sini kemudian memang terbukti beberapa waktu kemudian dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17, tolong baca ya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19, kitab Kejadian pasal yang ke-19
Di situ kita bisa melihat itu bagaimana Lot itu dengan seluruh keluarganya itu begitu sudah melekat, walaupun orang-orang di Sodom itu begitu jahat, seharusnya membuat dia tidak kerasan. Seandainya pada saat itu ada orang yang mau keluarkan, ya, seandainya ada orang mau keluarkan, harusnya dia kan lagi cepat-cepat. Tapi walaupun jahat, tapi karena dia mendapatkan keuntungan di sana, mengalami berkat secara jasmani, dia malah berlambat-lambat. Kenapa? Hatinya sudah melekat di Sodom, apalagi istrinya. Sehingga Tuhan katakan, ingat istri Lot. Nah, kita lihat di situ kemudian, nah, pada saat itu apa yang terjadi? Waktu dia keluar dari kota Sodom, pada saat Sodom memang waktu itu belum dibakar, tetapi pasti akan dibakar. Dan ini yang Tuhan gambarkan. Lot itu seperti orang yang mengalami kerugian. Dia masuk kota Sodom dengan kekayaan. Dia masuk kota Sodom dengan berkat yang begitu banyak. Tetapi waktu dia keluar dari kota Sodom, tidak ada satupun lembu, tidak ada satupun batang emas yang dia bawa. Dia hanya keluar seperti orang kebakaran saja, ya, keluar dari rumah yang kebakaran, tidak bawa apa-apa. Dia hanya dengan baju di badan. Bahkan dia mengalami kerugian. Istrinya tidak ikut dengan dia. Dia mengalami kejatuhan dengan 2 anak gadisnya itu. Kenapa? Dia mengikuti pandangan matanya. Pada saat dia mengalami ujian, dia mengalami kerugian. Memang dia selamat, tetapi seperti selamat melalui apa? Api. Kemudian pada akhirnya anak yang dilahirkan, keturunannya itu kemudian keturunan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak diizinkan masuk dalam umat Tuhan. Bani Amon, kemudian Bani Amon dan Moab, ya, itu orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Justru menjadi musuh bangsa Israel pada akhirnya. Kenapa? Sebab orang-orang ini melakukan firman Allah semata-mata demi untuk kepentingan, keuntungan daging, keuntungan jasmani, keuntungan fisik, ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini dalam kita melakukan firman Allah, apakah kita melakukan firman Allah supaya diberkati, atau karena kita mengasihi pribadi yang memerintahkan kita sesuatu untuk kita lakukan? Kalau kita hanya untuk diberkati, memang kita bisa bangun rumah, tapi Tuhan katakan seperti kita membangun dengan kayu, rumput kering dan jerami, satu saat akan terbakar habis, mengalami kerugian. Tapi bagi kita di hari-hari ini, semoga kita yang boleh melakukan sesuatu supaya jangan investasi kita kemudian percuma. Supaya apa yang kita bangun itu, apa yang kita kerjakan, Tuhan katakan seperti kita membawa harta itu dalam kerajaan surga. Tidak ada ngengat, tidak ada pencuri, tidak ada karat, tidak ada api yang menghanguskan, tetapi di sana kita terpelihara sempurna. Kenapa? Sebab kita mengasihi Tuhan. Dan ayat mengatakan kalau kita melakukan itu karena mengasihi Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu, ya, apa yang kita lakukan itu, tidak ada satu yang kita lakukan itu kemudian akan sia-sia. Oh, haleluya, ya. Jadi ini praktek ujian yang kedua adalah melewati apa? Api. Ada satu ayat, tolong baca Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal yang keempat, suratan 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang 4, kita akan mengalami ini, ya. 1 Petrus pasal yang keempat, suratan 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke 1 Petrus pasal 4, mulai ayat yang ke-12. Tuhan katakan jangan heran. Ini yang saya katakan, kita tidak bisa berkelit, kita tidak bisa menghindar, kita harus melewati ini. Tetapi sudahkah kita membangun rumah kita dengan emas, perak dan batu permata? Saya mau memperlihatkan untuk bisa mengumpulkan emas yang bisa membangun rumah. Coba saya pikirkan secara jasmani saja. Untuk bisa membangun rumah dengan emas, butuh berapa banyak emas, Saudara? Lama enggak, Saudara, kita ngumpul uang sebanyak itu? Kerja keras, lama. Kita harus berhemat sedemikian rupa. Lama. Tetapi pada akhirnya apa yang kita gunakan itu, kita investasikan, enggak terbakar. Kalau beli kayu, beli rumput kering, jerami, murah, gampang, sekejap bisa dapatkan. Tapi sekejap itu juga habis. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-12, Tuhan katakan demikian.
Saudara, ujian yang kita alami seperti demikian. Ada siksaan-siksaan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Perhatikan, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kenapa? Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Terus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Nah, kalau tadi saya gambarkan orang-orang yang terbakar itu seperti Lot terbakar, tapi sebaliknya ada orang-orang yang melewati api tetapi tidak terbakar. Sebab apa? Dia membangun dirinya di atas dengan bahan-bahan yang tidak gampang terbakar, tidak bisa terbakar. Saya ingat cerita perjanjian lama dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perhatikan, mereka melakukan firman Allah. Perhatikan, mereka melakukan perintah Tuhan, bukan supaya dilindungi, bukan supaya diberkati, bukan. Bahkan mereka katakan kepada raja itu, Tuanku raja, dengar bahwa kami memiliki Allah yang dapat menolong kami. Tapi kalaupun Allah kami tidak menolong kami, satu perkara, bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku didirikan. Kenapa? Sebab itu merupakan firman Allah. Firman Allah, Tuhan katakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa? Sebab Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Dia adalah Allah yang cemburuan. Sehingga dia melakukan itu semata-mata bukan supaya mendapatkan perlindungan, tapi supaya dia tetap berkenan di hadapan Allah. Walaupun tubuhnya harus dibakar sekalipun, tetapi dia tidak menyakitkan hati Tuhan. Dan terbukti apa, saudara? Waktu dia masuk dalam api pembakaran, dia tidak terbakar. Waktu dia keluar, bau hangus pun tidak. Satu lembar rambut pun tidak terbakar, bajunya tidak terbakar, semuanya tidak terbakar. Kenapa? Sebab dia membangun imannya itu. Dia melakukan firman Allah bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhannya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, inilah hari ini kita koreksi. Seringkali kita melakukan firman Allah supaya diberkati, supaya dilindungi. Itu tren anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Injil kemakmuran ini begitu subur di hari-hari ini. Orang berlomba-lomba. Tapi waktu Tuhan izinkan mengalami seperti masuk dalam api pembakaran, nyala api siksaan, kelihatan orang ikut Tuhan hanya karena berkat akan mundur. Mereka akan mundur. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan, walaupun harus masuk dalam api pembakaran, dia akan tetap lakukan itu. Dan ayat mengatakan dia tidak akan terbakar. Seperti demikian, amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kita bagaimana membangun rumah ini. Kita dengar firman Allah dan kita lakukan. Motivasi apa yang membuat kita bisa melakukan firman Allah? Kita koreksi di sini. Kalau kita melakukan firman Allah untuk kepentingan kita sendiri, bahwa itu membuat kita membangun dengan kayu, rumput kering dan jerami. Tapi kalau kita melakukan semata-mata karena kita mengasihi Tuhan, maka itu yang membuat kita seperti membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Dan itu tidak akan terbakar habis. Ya, ujian yang kedua dengan api ujian, api siksaan. Dan ayat mengatakan, tolong baca ya, ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 atau ayat yang ke-17. Oh, sekarang saatnya Tuhan katakan, hari penghakiman itu dengan api. Ini bukan api neraka, bukan. Belum api neraka ini. Ini api ujian. Ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, ya, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Terus
Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik atau orang berdosa? Ya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Kalau kita tahu itu kehendak Allah, perhatikan, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Walaupun kita harus mengalami apa? Menderita. Satu ayat, 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Orang yang membangun dirinya dengan emas, perak dan batu permata, walaupun harus menderita, dia anggap itu sesuatu kehormatan, bukan kehormatan kesenangan jasmani, tapi bagaimana Allah itu, Tuhan itu disenangkan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 atau ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau saya melihat sejarah gereja Tuhan, abad pertama dari gereja Tuhan, gereja mula-mula, rata-rata orang-orang Kristen pada saat itu membangun kerohaniannya, kekristennya dengan emas, perak, dan batu permata. Mereka banyak mengalami ujian, mereka dikejar, sudah bisa baca dalam kitab Ibrani ya. Mereka disiksa, dianiaya, digergaji. Tapi ayat mengatakan tidak ada seorang pun yang dari mereka itu kemudian tinggalkan murtad. Tuhan, daripada disiksa lebih baik dosa ikut Tuhan. Mereka kan lebih senang menderita. Dan ayat mengatakan mereka mengikuti jejak kaki Kristus. Tetapi kemudian ada saatnya mereka diberkati. Abad pertengahan orang Kristen diberkati. Dan begitu banyak orang Kristen berlomba-lomba. Kenapa? Menjadi orang Kristen itu jadi merupakan prestise tersendiri. Bisa dekat, sebab apa? Pada saat itu Kaisar Romawi itu bertobat menjadi orang Kristen. Mereka berlomba-lomba, tetapi perhatikan kualitas rohani mereka seperti apa, saudara? Kayu, rumput kering, dan jerami. Sedangkan gereja mula-mula seperti emas, dikejar-kejar, ditarung dengan binatang buas, ada apapun juga. Tapi mereka jalani itu karena mereka mengasihi Tuhan. Dan semoga seperti ini pada akhir zaman kita akan juga dikembalikan. Kita akan naik kembali seperti gereja mula-mula, memiliki kualitas rohani yang sama. Sebab apa Tuhan katakan? Nanti gereja ini akan mengalami nyala api siksaan itu. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, kalau kita memandang korban Kristus itu, dia sudah menderita. Tuhan katakan jejaknya ditinggalkan untuk kita. Kita pandang ini, itu yang membuat kita memiliki bangunan rohani yang begitu kuat, yang tidak terbakar api. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita menjadi pandangan kita. Pandangan salib yang ada pada Abraham, itu pandangan korban Kristus. Jangan pandangan berkat yang ada pada Lot. Dia memandang lembah Sodom karena melihat berkat kekayaan. Tetapi pandangan salib yang ada pada Abraham. Kalau kita memandang salib, ayat mengatakan walaupun kita harus menderita, tapi perhatikan kita sedang mengikut jejak Kristus. Dan pada akhirnya Kristus mati, Kristus bangkit, dia naik ke surga. Bagi kita di hari-hari ini, kalau kita mengikut jejak itu juga, memang kita mati, tetapi kita akan dibangkitkan, kita akan dinaikkan, kita akan diangkat sampai dalam kerajaan surga. Amin. Tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, ya kita lihat ini ujian ya. Pertama dengan air yang dahsyat, angin yang dahsyat. Yang kedua dengan api yang dahsyat, meludeskan semua apa yang ada itu ya. Yang ketiga ini tidak bisa juga dihindari ya. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ini semua ujian-ujian ya. Bukan cobaan tetapi ujian. Kitab Ibrani pasal 12, perhatikan. Kitab Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat yang ke-25 ya. Jadi kita lihat ujian pertama dengan air itu bagi orang-orang yang mendengar firman Allah atau melakukan atau tidak. Yang kedua, ujian dengan api itu bagi orang-orang yang mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah,
Tapi motivasinya apa dalam melakukan firman Allah? Apakah dia memiliki pandangan salib seperti Abraham karena mengasihi Tuhan, sebab salib itu adalah bentuk perwujudan kasih Allah untuk kita. Kita juga harus memandang salib itu. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan memandang salib itu. Atau karena berkat seperti Lot memandang lembah Sodom dan dia habis terbakar. Dia selamat tetapi seperti lewat melalui api. Yang ketiga, apa yang akan dialami? Tolong baca ya, ayat 25. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 25. Ini ujian. Lewat air, lewat api. Dan yang ketiga, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Nah, teruskan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Nah, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 perhatikan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terima kasih. Cobaan yang ketiga, ujian yang ketiga adalah lewat goncangan. Goncangan yang dahsyat. Sebegitu dahsyatnya goncangan itu. Dan ayat mengatakan bukan hanya bumi digoncangkan, tapi langit pun digoncangkan. Kalau saya melihat hari-hari ini goncangan itu terjadi di mana-mana. Sekarang ini di seluruh Indonesia semua gunung api itu diwaspadai. Jadi bukan hanya Kelut ya. Semua gunung api itu dipantau dengan saksama. Ada kemungkinan ya nanti satu saat ya meletus rame-rame, saudara. Sebab Tuhan sudah menubuatkan semua nanti akan bergoncang. Belum lagi gempa tektonik karena apa namanya itu, lapisan di dalam ya. Yang itu kemudian ya, bukan gunung api itu, bukan vulkanik ya, tektonik. Belum lagi goncangan yang lain. Itu baru fisiknya. Belum lagi tatanan-tatanan nanti akan goncang. Dan ayat mengatakan nanti satu saat bukan hanya bumi bergoncang, langit pun bergoncang. Belum pernah terjadi. Seluruh bumi bergoncang belum pernah terjadi. Apalagi langit juga bergoncang belum pernah terjadi. Tapi Alkitab mengatakan satu saat akan terjadi. Semuanya akan digoncangkan. Untuk apa? Menguji siapa yang tergoncangkan dan siapa yang tidak tergoncangkan. Dan ayat mengatakan untuk siapa ini? Kita lihat kekuatan firman Allah itu. Kalau kita mendengarkan firman Allah dan melakukan, maka kita akan mengalami walaupun air, walaupun angin, kita tidak akan roboh. Kalau kita mendengarkan firman Allah dan melakukan karena kita mengasihi Tuhan, walaupun kita melewati api, ya, kita tidak akan terbakar habis. Tapi kita lihat yang ketiga ini, ayat mengatakan jagalah supaya jangan kamu menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara di sorga. Yang ketiga, orang yang akan mengalami kegoncangan itulah orang-orang yang hari-hari ini menolak waktu Dia berfirman dari sorga, menolak untuk mendengarkan. Apalagi apa saudara? Melakukan. Mendengarkan aja tidak mau, saudara. Mendengarkan aja tidak mau, apalagi melakukan. Hati-hati, ayat mengatakan orang-orang demikian nanti akan di kehidupan yang tergoncangkan. Sebab kalau saya melihat di hari-hari ini, semua berita, semua kejadian-kejadian di dunia ini, hari-hari ini khususnya ya, itu kejadian-kejadian yang tujuannya satu, menggoncangkan. Kalau kita dengar berita-berita, nggak ada kita dengar berita enak, saudara. Berita yang membuat kita ayem, tentrem, damai ya. Semua berita itu seperti menggoncangkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hari-hari ini menolak Dia yang berfirman. Oleh sebab itu di hari-hari ini ayat mengatakan, semoga kita mulai membawa diri. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah,
Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, kita sampai mendengarkan firman Allah bukan hanya mendengarkan orang-orang berbicara atas nama Allah, tetapi sampai kita boleh merasakan Tuhan itu berbicara dari surga. Sebab apa? Kalau kita merasakan seperti Tuhan berbicara dari surga, itu justru seperti membuat kita ini ada suatu kehidupan yang tidak tergoncangkan. Walaupun kita akan mengalami kegoncangan. Sebab apa? Kita menerima harta itu dalam kehidupan kita yang rapuh ini. Rasul Paulus katakan, kita menerima harta itu dalam bencana tanah liat ini. Sehingga walaupun mengalami kegoncangan, ada tekanan-tekanan itu berupa kegoncangan, mengalami hempasan, mengalami bagaimana sampai kita habis akal. Tapi ayat mengatakan, orang-orang itu tidak tergoncangkan, tidak pecah, tidak hancur, tidak binasa, tidak putus asa, tetapi justru memperlihatkan kekuatan itu melimpah. Kenapa? Firman Allah itu, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, seperti firman Allah itu turun dari surga untuk memenuhi hidup kita, untuk menguatkan hidup kita, sampai menjadi kehidupan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, di hari-hari ini, apa yang harus kita alami? Tuhan, biar setiap hari kita mengalami bahwa firman Allah itu bukan dari manusia. Kalau kita merasakan Tuhan, firman Allah itu dari Engkau, manusia itu hanya alat dari Engkau untuk mendengarkan, untuk memenuhi hidupku, memperkuat hidupku. Saya akan bawa sudah dalam kitab Ulangan pasal 28 tadi kita sudah baca. Ulangan 28. Orang-orang yang menolak firman Allah, ya kita lihat ini, orang-orang yang menolak firman Allah, justru Tuhan robah. Perhatikan ini, Tuhan robah berkat menjadi apa, saudara? Kutuk. Mengerikan sekali ini. Semua menggoncangkan. Semua berita itu menjadi sesuatu yang menggoncangkan. Tolong baca ayat yang ke-15. Kitab Ulangan pasal 28 mulai ayat yang ke-15. Justru kalau kita lihat, saudara, perbandingan ayat-ayat itu yang memuat tentang berkat itu lebih sedikit daripada yang berbicara tentang kutuk. Begitu banyak dikutuk dalam hal ini, dalam hal apa. Semua itu menjadi kutuk. Tolong baca ayat yang ke-15 lebih dahulu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah, tidak mendengarkan, juga tentu kalau kita tidak mendengarkan, pasti juga tidak akan melakukan. Sedangkan dia melakukan, tapi karena untuk kepentingan daging kita, itu hanya bagaikan kayu rumput kering, ya, dan jerami. Apalagi tidak mendengarkan, tidak melakukan, ini paling fatal sudah. Nggak mau dengar, nggak mau praktekkan firman Allah. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terus terkutuklah engkau di kota. Pada ayat yang lain Tuhan katakan diberkatilah engkau di kota. Teruskan. Dan terkutuklah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di ladang. Justru dirubah berkat jadi kutuk. Teruskan. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Dan seterusnya. Sudah bisa lihat di situ. Ini bagi siapa? Kalau mulai kemudian mengkritik firman Allah, menolak firman Allah, ya, kemudian menutup telinganya, pintu hatinya untuk firman Allah. Pada hari itu, pada saat itu, Tuhan katakan hari di mana dia menolak, hari itu dia akan mengalami kegoncangan. Oleh sebab itu mengerikan sekali. Semoga kita di hari-hari ini, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, Tuhan, dalam ketidakmengertianku ini Tuhan, dalam kebodohanku ini Tuhan, biar firman-Mu itu kutampung, bukan di kepala ini terutama. Kepala ini cuma jalan lewat saja. Bukan berarti kita tidak boleh pakai kepala, tidak boleh pakai pikiran, tidak boleh pakai otak, tidak boleh kepandaian. Kita harus pakai otak, sebab kalau tidak pakai otak, ya juga dibodohi orang. Apa-apa yang tidak masuk akal diberitakan dan diterima dengan mentah-mentah saja. Tetapi otak ini, pikiran kepandaian kita hanya jalan, lanjutkan sampai di dalam hati. Satu ayat lagi, tolong baca. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Berulang-ulang kali kita sudah baca ini. Semoga di hari-hari ini menerima supaya menjadi kehidupan yang tidak tergoncangkan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tuhan memberikan kita kepandaian, manfaatkan itu. Bukan untuk mengkritik firman Allah.
Kalau dengan kepandaian, sebab yang terjadi kalau orang sudah menggunakan kepandaian untuk mengkritik firman Allah, rasanya seolah-olah firman Allah ini salah semua. Bagaimana mungkin ya? Kejadian pertama, waktu Tuhan menciptakan, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Jadilah apa? Terang. Pada saat itu belum ada matahari. Kalau dipikir dengan otak, bagaimana mungkin? Matahari belum ada, sudah ada terang. Dari mana terang itu? Dari mana? Sekarang dipikir-pikir, omong kosong, Alkitab tidak masuk akal. Matahari belum ada. Ya, padahal kemudian pada akhirnya matahari, bulan dan bintang itu untuk menerangi, tapi juga untuk menjadi penetapan waktu, bulan, hari. Nah, kalau sudah ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga belum ada matahari, bulan dan bintang, dipikirkan dengan otak ini, rasanya salah, tidak masuk akal. Baru kejadian pasal pertama, tidak masuk akal. Lebih baca lagi tentang Nuh, tentang apa semua, lebih baca lagi. Apa? Tidak jadi tambah kuat, tapi tambah goncang. Goncang, imannya goncang. Kalau sudah imannya goncang, tergoncang semuanya. Kalau sudah meragukan firman Allah, meragukan eksistensi dari Allah, itu sudah kegoncangan. Kegoncangan langit itu, kegoncangan mengenai perkara-perkara spiritual. Itu kegoncangan langit. Kalau sudah goncang, ada masalah sedikit goncang, semua menggoncangkan. Tapi biar kita mengalami hari-hari ini. Kita 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, kita ini lemah, rapuh, selemah, serapuh. Seperti apa, saudara? Bejana tanah liat. Tapi kita mau menerima apa saja dari atas itu. Apa saja yang Tuhan firmankan itu kita terima. Kita buka pintu hati, kita buka mulut dari bencana itu untuk menerima dengan sepenuh-penuhnya Tuhan, apa yang Tuhan berikan. Kita terima, kita lakukan. Ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini kekuatan yang melimpah, membuat ada ketahanan menghadapi kegoncangan yang besar yang akan terjadi. Oh, haleluya. Dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, ini kerajaan yang tidak tergoncangkan. Teruskan. Dalam segala hal kami ditindas. Nah, ini kegoncangan, dalam segala hal akan ditindas. Teruskan. Namun tidak terjepit. Akan mengalami tekanan-tekanan, namun tidak terjepit. Teruskan. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Terus. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Namun tidak binasa. Terus. Ayat yang ke-10, perhatikan ini yang paling tidak disukai oleh manusia. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, kata senantiasa itu setiap waktu, setiap saat, selalu membawa kematian Tuhan. Kata kematian Tuhan itu penderitaan, itu sesuatu yang tidak mengenakan untuk daging kita. Nah, kalau orang tidak menerima firman Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kemudian diperhadapkan ikut Tuhan, ada penderitaan. Bahkan ada ayat mengatakan untuk ibadah menderita, untuk masuk surga menderita. Siapa mau? Mundur saja, sudah tergoncang. Tetapi kalau kita dalam skala ketidakmengertian, kebodohan kita, ketidakmampuan kita untuk mengerti, tapi kita buka hati, bejana tanah liat ini membuka pintu untuk menerima apa-apa yang dari surga. Apa yang Tuhan katakan itu pemberian yang ilahi, pemberian yang mulia dari surga. Kita terima dengan sepenuhnya. Itu akan merubahkan hidup kita, membuat hidup kita tidak tergoncangkan. Dalam setiap hari kita mengalami kematian dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Terima kasih. Tetapi kita lihat di situ justru kalau kita menerima kematian Kristus dalam tubuh kami, justru itu berkat yang membuat apa? Justru di situ juga kita menerima. Ini satu paket, saudara. Kematian itu satu paket dengan apa? Kebangkitan. Kalau kita disuruh pilih, tidak mau pilih kematian. Itu penderitaan, kebangkitannya aja. Kemenangan, diberkati, perlindungan, dahsyat dan lain sebagainya. Tapi biar hari-hari ini Tuhan mohon kekuatan
untuk aku bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Firman Allah yang disampaikan, engkau berbicara dari surga. Saya tidak mau menolak engkau berbicara dari surga. Sebab kalau ada orang-orang yang menolak, orang Israel menolak saat Tuhan berbicara. Ya. Dan akibatnya apa? Tuhan katakan, engkau tidak akan masuk dalam perhentianku. Tapi bagi kita, Tuhan, apapun yang engkau katakan, itu menjadi bagianku. Sebab apa yang Tuhan katakan dari surga, justru itu menguatkan kita, memampukan kita melewati kegoncangan-kegoncangan yang akan terjadi. Justru kalau kita baca dari mana ayat ini diambil, ayat mengatakan 1 kali lagi akan aku goncangkan langit dan bumi. Kalau kita baca dalam kitab Nabi Hagai, maka justru kegoncangan itu justru menjadi berkat buat gereja Tuhan. Di saat bumi dan langit digoncangkan, di saat bangsa-bangsa digoncangkan, ayat mengatakan gereja Tuhan itu akan menerima. Bangsa-bangsa itu memberikan kemuliaannya, memberikan hartanya, memberikan segala emas, perak, barang-barang yang indah. Ayat mengatakan itu akan mengalir masuk dalam gereja Tuhan. Siapa? Yaitu gereja Tuhan yang menampilkan firman Allah yang berbicara dari surga. Bukan firman Allah hasil studi, hasil kemudian penelitian, hasil apa? Seolah-olah dia mampu ya membuat sesuatu itu dari dirinya sendiri. Tapi kita hanya mengatakan, Tuhan berbicara, Tuhan pakai kami ini untuk menyatakan firman Allah. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, berdoa untuk kami. Berdoa untuk kami supaya apa? Dikaruniai firman Allah dan memberikan kami keberanian untuk menyatakan firman Allah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu di hari-hari ini sidang jemaat yang menerima firman Allah dari surga, ayat mengatakan kegoncangan itu terjadi justru menjadi berkat buat gereja Tuhan. Di saat kegoncangan, apa-apa yang masih tertanam, emas perak yang masih tertanam di bangsa-bangsa, ayat mengatakan itu akan mengalir masuk dalam gereja Tuhan. Seperti demikian, amin. Dan ayat mengatakan kemuliaan gereja, kemuliaan bait Allah yang terakhir ini lebih dari gereja yang mula-mula, lebih dari kemuliaan bait Allah yang sebelumnya. Kita akan mengalami kemuliaan 2 kali lipat lebih dari gereja mula-mula. Oleh sebab itu di hari-hari ini, bagaimana kita menerima firman Allah? Seperti kita menerima langsung dari Tuhan. Walaupun kita mendengarkan prakteknya, kita akan mendengarkan perkataan manusia, tapi kita merasakan terima kasih Tuhan, Engkau tahu keadaanku, Engkau tahu kebutuhanku, dan Engkau berbicara buat aku. Firman itu untuk aku, walaupun tidak sesuai dengan keinginanku, tapi Engkau berikan, dan aku terima itu. Dan kita mengalami kekuatan, tidak tergoncangkan. Amin, terima kasih. Inilah 3 ujian yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi dalam 3 ujian ini, kalau kita melihat bahwa firman Allah itu menjadi bagian kita, kita menghargai firman Allah itu, maka firman Allah menjadi kekuatan kita. Memberikan kita kekuatan saat ujian itu berupa air, memberikan kita kekuatan saat ujian itu berupa api yang menghanguskan, memberikan kekuatan kita waktu ujian itu berupa kegoncangan. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap eksis berdiri sampai Tuhan datang kembali. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini jadi berkat buat kita sekalian. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya.